Perkenalkan, nama saya Niputu Natasha Ayurpayasa, NIM 17025511012, mahasiswa PSSKG PDG FK Unmul dari kelompok 5 Preklinik Bedah Mulut. Dengan pembimbing, Dr. Gigi Putu Lestari Sudirman, Magister Ilmu Biomedik. Dan pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pencabutan gigi desidui yang akan saya lakukan pada elemen gigi 72 dalam rangka untuk memenuhi tugas preklinik bedah mulut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencabutan gigi desidui. Jadi, pencabutan gigi desidui ini memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan prinsip pencabutan gigi permanen. Hanya saja, pada gigi desidui, gigi yang dicabut memiliki ukuran yang lebih kecil, dan juga rongga mulut dari anak-anak itu lebih kecil, sehingga kita tidak memerlukan tenaga yang besar untuk mencabutnya. Selain itu, instrumentasi seperti tang yang digunakan untuk mencabut gigi desidui adalah tang gigi desidui yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan gigi permanen. Dan juga terdapat pegas pada handle-nya yang dapat memudahkan operator untuk melakukan pencabutan. Selain itu, terdapat beberapa indikasi dan juga kontraindikasi pada pencabutan gigi desidui. Yang pertama, mari kita bahas mengenai indikasinya. Untuk indikasi pencabutan gigi desidui, yang pertama ada neonatal tooth dan natal tooth. Jadi natal tooth itu adalah gigi yang erupsi sebelum lahir, dan juga neonatal tooth adalah gigi yang erupsi 1 bulan setelah lahir. Jadi gigi-gigi ini biasanya mengalami mobility, dapat menyebabkan infeksi karena dapat menyebabkan ulcerasi pada lidah, kemudian juga dapat mengganggu pada saat menyusui, sehingga diindikasikan untuk dicabut. Kemudian, indikasi yang kedua itu yaitu pada gigi dengan karies yang luas. Jadi apabila kariesnya sudah mencapai bifurkasi dan juga tidak dapat direstorasi, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan nantinya akan dilanjutkan dengan perawatan space maintainer. Kemudian yang ketiga, pada infeksi periapikal ataupun infeksi intraradikular yang tidak dapat disembuhkan kecuali dengan dilakukan pencabutan. Kemudian yang keempat, pada gigi desidui yang sudah waktunya tanggal dan sudah terdapat tanda-tanda erupsi dari gigi permanen di bawahnya. Kemudian yang kelima yaitu pada gigi desidui persistensi. Kemudian yang keenam pada gigi desidui impaksi yang menghalangi atau mengganggu pertumbuhan dari gigi permanen. Kemudian yang ketujuh pada gigi yang mengalami ulcus decubitus. Yang kedelapan pada gigi yang dicabut untuk alasan keperluan ortodontik. Kemudian untuk supernumerary tooth, dan juga pada gigi yang menyebabkan abses dentoalveolar. Selain itu, untuk kontraindikasinya sendiri ada beberapa juga. Di antaranya yang pertama adalah pada anak-anak yang sedang mengalami infeksi akut di rongga mulutnya, seperti herpetic stomatitis. Kemudian pada kasus-kasus blood dyscrasia atau kelainan darah, sehingga perlu dikonsulkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga pada penyakit jantung seperti congenital heart disease, kemudian ada rheumatic heart disease dan juga penyakit ginjal. Kemudian selanjutnya apabila terdapat penyakit sistemik yang dapat menyebabkan infeksi sekunder. Kemudian selanjutnya apabila adanya tumor ganas, apabila adanya penyakit diabetes mellitus sehingga perlu dikonsulkan terlebih dahulu, dan juga yang terakhir kontraindikasi apabila terdapat irradiated bone, jadi pada pasien-pasien yang mengalami terapi penyinaran. Sebelum memulai prosedur, jangan lupa gunakan APD berupa jas lab, masker, dan handscoon. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada pasien dan terapkan 3S: senyum, salam, dan sapa kepada pasien. Alat dan bahan. Dental study model yang telah dihilangkan gigi molar kedua dan molar ketiganya dan diibaratkan sebagai dental study model desidui. Depen glass dan povidone iodine. Kasa steril. Cotton pellet dan tampon. Klor etil. Nirbecken. Kaca mulut. Pinset dental, dan tang cabut gigi desidui anterior rahang bawah. Pada saat melakukan anestesi klor etil dan pencabutan pada gigi anterior rahang bawah, posisi operator dapat berada di depan pasien, yaitu pada arah jam 7. Sedangkan posisi pasien diposisikan pada dental chair sehingga bidang oklusal mandibula sejajar dengan lantai atau bidang horizontal.
Ketinggian kursi harus diatur sehingga rongga mulut pasien berada pada level siku dokter gigi atau sedikit di bawah siku dokter gigi. Prosedur anestesi dan pencabutan. Sebelum dilakukan pencabutan, sebaiknya dilakukan anestesi terlebih dahulu. Anestesi yang digunakan adalah anestesi topikal dengan bahan kloretil. Jenis anestesi ini biasanya diindikasikan untuk pencabutan gigi desidui dengan goyang 3 derajat. Langkah-langkahnya, yang pertama sterilisasi daerah kerja dengan menggunakan povidone iodin. Gunakan bantuan kaca mulut untuk meningkatkan visibilitas. Keringkan daerah yang akan dianestesi dengan menggunakan kasa steril. Ambil 2 buah cotton pellet. Kemudian, aplikasikan spray kloretil pada cotton pellet. Lalu tunggu sesaat sampai menimbulkan bentukan seperti bunga es. Lalu tempelkan cotton pellet tersebut ke bagian bukal atau labial dan palatal atau lingual dari gigi yang akan diekstraksi, lalu berikan tekanan ringan. Aplikasikan tang atau forceps seapikal mungkin, kemudian gigi digerakkan ke arah labial lingual dan dilakukan gerakan rotasi satu arah, kemudian ditarik ke arah labial. Kemudian, periksa kembali soket pasca pencabutan. Kemudian, aplikasikan tampon pada soket. Ganti tampon, kemudian instruksikan pasien untuk menggigit tampon tersebut. Selanjutnya, tuliskan resep. Berikut merupakan contoh resep pasca pencabutan untuk pasien anak, yang hanya dikonsumsi jika diperlukan. Ya, Ade Intan pintar sekali ya tadi, nggak nangis, hebat. Nah, kan ini ada resep untuk anti nyerinya. Jadi kalau misalnya nanti masih terasa sakit, mungkin bisa diminum anti nyerinya. Gitu. Dan untuk Ade Intan, nanti kalau misalnya masih sakit atau gimana-gimana, silahkan telepon dokter ya. Dan mungkin saya lebih kasih tahu ke mama aja ya, biar mama lebih ngerti. Jadi ini nanti kalau misalnya tampon atau kapas yang saya kasih tadi di gigi itu dipakai aja sekitar 30 menit sampai 1 jam kalau kurang lebih ya, supaya pendarahannya berhenti. Kalau ada apa-apa tinggal telepon saya. Nanti tolong dikasih tahu adik Intannya supaya jangan sering menghisap-hisap lukanya, jangan minum pakai sedotan dulu, terus jangan makan yang panas-panas, makan yang keras-keras itu jangan dulu, makan yang lembut sama dingin-dingin aja. Terus juga jangan sering meludah, kayak diludahin gitu karena habis cabut gigi itu jangan sering-sering, supaya nanti lukanya juga jadi lebih cepat sembuh. Kalau misalnya sering diludahin nanti nggak cepat sembuh. Terus kalau misalnya masih sakit, mungkin boleh hindari sikat gigi di bagian yang habis dicabut, tapi tetap harus jaga kebersihan mulutnya. Mungkin itu aja sih dari saya ya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pencabutan gigi desidui. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.